warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya hadirin rahimakumullah, mari pada kesempatan ini selalu kita ucapkan syukur atas semua nikmat yang Masya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan zikir pada setiap malam Selasa seperti biasa, bisa istiqomah melakukannya setiap minggu. Wa insyaallah apa yang kita lakukan menjadi bagian daripada amal yang soleh kita, menjadikan salah satu catatan ibadah kita, juga menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, meridhai perjalanan umur kita, dan merahmati kehidupan kita jika sampai ajalnya, juga mengakhiri ajal kita di dalam husnul khatimah. Husnul khatimah artinya kita meninggal dalam keadaan iman wal Islam. Para hadirin rahimakumullah, tentunya sebagai hamba yang kita sadari, sebagai budaknya Allah yang kita sadari, kita ini terlahir ke muka bumi ini adalah untuk beribadah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terangkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqnal jinna, dan tidak semata-mata kami jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah ibadah yang kita lakukan setiap hari ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa ibadah yang kita lakukan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa yang kita lakukan setiap hari tentu ini tidak akan tutup daripada perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dosa pasti tercatat, kalau kebaikan amal kebaikan belum tentu tercatat. Dalam satu riwayat ini, kelak di yaumil mahsyar akan ada 3 orang yang akan diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut pandangan manusia itu adalah orang-orang ahli ibadah. Yang pertama adalah seorang alim, artinya orang yang berilmu, seorang ulama yang akhirnya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini nanti akan terjadi. Kenapa demikian? Yang pertama, sang ulama ketika mendapatkan hisaban di mizan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Seorang alim ini akan protes, akan tidak menerima dengan ketentuan Allah. Maka si alim berkata, ya Rabb, aku ini seorang alim, aku ini mu'alim, aku ini orang berilmu yang mengamalkan ilmuku. Ketika aku hidup di dunia, aku mengamalkan ilmuku. Tetapi kenapa Allah akan masukkan aku ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkata, berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya engkau memiliki ilmu bukan untuk kau amalkan semata-mata karena cinta kepada aku, karena mohon keriduan aku, tetapi engkau menjadi orang alim mencari ilmu semata-mata agar engkau dikatakan sebagai orang yang berilmu, yang alim. Mengamalkan ilmu semata-mata bukan karena mencari rohku, bukan semata-mata mencari sayang rahmatku, bukan semata-mata mencari ampunan, tetapi agar engkau mengatakan bahwa ada seorang alim, seorang yang berilmu. Ini yang menjadi masalah. Maka dimasukkan dalam surga neraka. Kemudian kedua, ada seorang membaca Quran yang akan masukkan ke dalam neraka. Maka dikatakan kepada orang Quran tersebut, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam neraka. Maka kata si pembaca ahli membaca Quran, ahli qiraat, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Kenapa kau masukkan aku ke neraka? Sementara aku di dunia ini sedang melantunkan bacaan-bacaan Quran, membaca ayat-ayatmu, membaca firman-firmanmu dengan kelembutan dan keindahan suara yang baru melakukan kepada aku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, sesungguhnya engkau memasukkan ke neraka, engkau tidak menerima amal ibadahmu. Kenapa? Karena engkau melantunkan bacaan Quran semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang dan hamba-hambaku yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Engkau lantunkan firmanku, tetapi engkau hanya ingin mendapatkan pujian agar engkau mendapatkan sanjungan saudara indah. Engkau pandai membaca Quran, maka masuklah kamu ke neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Yang ketiga, ada seorang alim yang mengatakan orang-orang di muka bumi adalah orang yang soleh. Maka kalau masuklah kamu neraka, maka orang soleh tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini ketika di dunia selalu melakukan amal-amal soleh. Ketika malam hari yang mulia aku bangun, ketika saat puasa sunnah aku melakukan puasa sunnah, ketika sholat aku melakukan sholat sunnah. Kenapa kau masukkan ke dalam neraka ya Allah? Maka kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya engkau melakukan amal-amal soleh itu selalu kau bicarakan di depan orang banyak. Jadi tujuanku ada agar engkau mendapatkan sanjungan, agar mendapatkan pujian bahwa engkau adalah orang yang mengamalkan amal-amal soleh. Maka aku tidak menerima semua amal-amal soleh. Na'udzubillah wa subhanallah. Itulah kurang lebih rahimahullah yang membuat manusia akan menjadi bangkrut yaumil zada yaumil mahsyar. Banyak amal soleh yang dia lakukan, tapi tidak membawa hasil untuk bekal yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadikan beratnya mizan, beratnya timbangan di yaumil zada. Dia ada lagi riwayat orang-orang kaya yang bersedekah, ada lagi riwayat para pedagang dan sebagainya yang bisa kita baca dalam beberapa kitab. Oleh karena itu saya garis besar, wahai saudara-saudaraku, apakah yang menjadi salah satu bagian yang akan terlibat daripada amal ibadah kita di sisi Allah SWT? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Kunci daripada ibadah kita yang mendapatkan hasil di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memberatkan mizan kita di yaumil mahsyar adalah ikhlas. Ikhlas merupakan rohnya ibadah. Ikhlas merupakan kendaraannya ibadah, di mana semua amal soleh kita akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang ibadah Alhamdulillah bilal haddad, mengajarkan beberapa istighfar. Salah satunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita di dalam melakukan amal-amal soleh. Seperti misalnya astaghfirullahaladzim yang syarikiyati, ya Allah,
ampuni dosa-dosaku dari keburukan niat. Ini keburukan niat yang akan menggugurkan semua amal-amal soleh kita. Karena kita tidak tahu ketika kita duduk satu majlis, ketika kita beribadah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah melakukan amal-amal soleh sunnah kita, tujuannya untuk apa? Oleh karena itu pada malam ini Al-Fakir izinkan memberikan sebagian daripada resep-resep ikhlas yang kalau kita amalkan, insya Allah, ya, kalau kita pakai, insya Allah resep ikhlas ini akan kita raih. Yang pertama, ikhlas itu apa? Supaya kita mendapatkan ikhlas itu, yang pertama adalah lakukanlah ibadah kita secara sembunyi-sembunyi, kecuali ibadah-ibadah yang wajib. Maka lakukanlah ibadah-ibadah sunnah kita secara sembunyi-sembunyi. Jangan ada orang tahu ketika kita bersedekah, ketika kita membaca Quran, ketika kita qiyamul lail, ketika kita baca sholawat, ketika kita baca zikir-zikir yang lain, lakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Biarkan orang yang mengatakan kita tidak melakukan amal soleh, dia berarti Allah yang lakukan. Latihlah selalu agar kita bisa melakukan amal-amal soleh itu secara sembunyi-sembunyi, tidak usah diketahui oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, janganlah berubah kebiasaan ibadah-ibadah sunnah kita. Misalnya begini, setiap pagi jam 7:30 kita sering baca Quran secara sembunyi-sembunyi. Tujuan kita agar orang tidak tahu bahwa kita setiap hari membaca Quran. Tetapi ketika tiba 7:30 ternyata banyak orang sehingga kita tidak bisa menghindari sampai orang itu tahu kalau kita baca Quran, maka tetap kita lakukan ibadah baca Quran itu dengan tidak mengatakan bahwa selalu setiap 7:30 kita baca Quran. Jadi lakukan istiqomah amal sunnah. Yang pertama, jangan diketahui oleh orang sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tetap istiqomah melakukan amal soleh kita. Yang ketiga, rahimahullah, resepnya ikhlas adalah kita tidak ingin mendapatkan pujian. Apa yang kita lakukan, jangan berharap pujian dari manusia. Jangan berharap pujian dari manusia, hanya semata-mata apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu bukan berarti kita ini tidak mau dibalas, ya, karena orang itu beribadah tentunya ingin mendapatkan balasan, tapi dari mana balasan itu? Dari Rabb kita, bukan dari sesama manusia. Kalau orang masih berharap pujian, tentunya dia ingin mendapat balasan. Yang keempat, sanjungan dari manusia. Ya, yang ketiga, jangan berharap pujian. Yang keempat, jangan berharap sanjungan atau balasan dari manusia. Sanjungan, waduh ini hebat, luar biasa orang ini, luar biasa orang ini, sehingga kita ingin mendapatkan balasan kebajikan dari makhluk. Ya, jadi jangan berharap pujian atau sanjungan, jangan berharap balasan daripada amal-amal kita dari manusia. Ketika kita melakukan kebajikan manusia, kita berharap, mudah-mudahan nanti dia ingat, dia akan membalas semua kebajikan saya. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, bagaimana untuk ikhlas? Kita lakukan apa yang kita lakukan, lepaskan kedekatan kita dengan apapun kecuali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhlas itu bukan berarti kita ini tidak mengharapkan apa-apa, tidak. Tetap kita melakukan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, tetap berharap Allah meridai kita, Allah merahmati kita, dan Allah mengampuni kita. Itu kita harapkan. Itu kita harapkan. Berarti kita berharap. Bukan berarti ikhlas itu tidak boleh berharap. Tidak.
Ikhlas itu boleh berharap, tapi yang kita harapkan adalah kepada Rabb kita, agar Allah meridhai kita, Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah meridhai kita, kalau Allah sudah merahmati kita, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka apa kenikmatan mana yang tidak kita dapatkan? Tentu kenikmatan itu akan kita raih. Dan kalau orang tidak memiliki ikhlas, maka tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup ini, tidak akan mendapatkan nikmatan dari ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita melakukan amal soleh orang tidak memujinya, ya, karena kita berharap dari makhluk, maka ketika melakukan saat-saat ibadah lagi kita sudah malas melakukan amal-amal soleh tersebut. Ketika orang tidak membalas semua kebajikannya, ketika dia sudah melakukan kebajikan kepada orang tidak melakukan balasan kebajikannya, niscaya dia tidak akan melakukan kebajikan tersebut. Kalau dia ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia, ketika manusia tidak memuji dia, maka dia akan putus melakukan kebajikan. Itulah namanya berarti tidak ikhlas. Maka kalau ikhlas, berharap Allah membalas kita dengan meridhai, merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi janganlah bangga, ya, janganlah bangga siapapun, karena kita tidak tahu hati kita ada apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita tidak tahu di akhir masyar, alimul ulama, siapapun dia, tidak terkecuali. Kita lihat tujuan daripada ibadah dia itu apa. Ya, dia berkata jihad, bisa jadi dia hanya mencari komoditas saja. Dia mengatakan ini dan itu semata-mata yang diikuti oleh manusia saja. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kita berharap sekecil apapun ibadah kita akan menjadikan ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum apapun segala kekurangan kita dari amal soleh kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Amin. Banyaknya ibadah yang kita lakukan, kalau menjadikan sesuatu wasilah yang tidak berguna di yaumul mahsyar, menjadikan satu perantara malah jadi sia-sia, amal itu bukan banyaknya, tapi amal itu adalah amal itu walaupun sedikit, tapi ikhlasnya itu yang kita kerjakan, yang akan menjadikan derajat timbangan kita di yaumul jaza, menjadikan derajat timbangan kita kelak di mizan, yang menjadikan kita diampuni dosa kita, dirahmati, diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya kita ini belajar ilmu agama, agar kita waspada, ya, waspada dalam menyikapi kehidupan yang kamu ini, waspada dan berhati-hati, ya, waspada dan berhati-hati, ya, karena kita tidak belajar ilmu agama dengan baik, tidak meneladani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, tidak menjadikan Quran sebagai panutan kita, niscaya apa yang kita kerjakan tidaklah berarti di muka bumi ini, bahkan sia-sia belaka. Kalau kata orang sudah gawe capek kita pakai, kerja capek gak terpakai. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita petunjuk mana yang baik, mana yang buruk, ya, karena dengan petunjuknya kita bisa berjalan di muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu Allah sebaik-baik memberi petunjuk, dan Allah sebaik-baik yang menjaga hati kita agar hati kita bersih. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah meridhai kita, Allah merahmati kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali itu sebagai mukadimah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari terima perkara tadi saya ulangi kembali, kita latih. Mari kita bagaimana secara sembunyi-sembunyi ibadah sunnah, secara sembunyi-sembunyi kita lakukan. Latih.
ibadah-ibadah sunnah tersebut biasakanlah rutinitaskan. Termasuk misalnya apa? Sodako. Sodako pertama kita apa? Kepaksa. Sudah terpaksa jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, insya Allah jadi keikhlasan. Sama ibadah sunnah begitu. Kalau kita lakukan baca Quran sudah dapat, kita paksakan. Sudah kita paksakan, nanti jadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan, kita tidak berpikir lagi. Ya, coba ini amal soleh yang sudah istiqomah biasa. Ya, mau banyak orang tidak banyak orang, kenapa tidak baca Quran istiqomah? Insya Allah kita akan terjadi satu ibadah yang tidak kategori ikhlas. Yang ketiga, saya ulang kembali, jangan berharap pujian dari manusia. Karena kalau orang yang tidak berpuji kita, niscaya ibadah kita akan terputus, tidak akan kita lakukan kembali lagi. Kemudian yang keempat, jangan berharap balasan dari manusia atas semua kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Karena kebajikan yang kita lakukan kalau kita berharap dibalas oleh manusia, misalnya dibalasnya dengan apa? Dengan mengabulkan kita. Ya, wah ini ustaz, ini habib, ini kiai, ini orang alim, ingin membalas kebajikan kita dengan diagungkannya, maka saya amal soleh kita akan gugur, tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Yang kelima, hadirin Allah yang harus kita kaji dalam menjalin ibadah ikhlas ini adalah jangan pernah kita ingat-ingat dari semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Lupakan amal soleh kita, karena amal soleh kita belum tentu dicatat oleh Allah SWT. Tapi kalau keburukan, kalau dosa, pasti bakal dicatat oleh Allah SWT. Jadi jangan pernah mengingat-ingat amal soleh. Oh, kemarin saya tahajud 12 rakaat. Oh, kemarin saya sholat duha 12 rakaat. Oh, kemarin saya baca Quran 12 sampai selesai 3 juz. Oh, kemarin saya ini dan itu. Jangan ingat-ingat daripada amal-amal soleh kita, karena amal soleh kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena kebodohan dalam memiliki ilmu, ibadah kita bisa tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dosa, tetap dosa itu tidak ada kriteria. Tetap dosa itu namanya salah, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kelima, jangan mengingat-ingat daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Lupakan saja, karena betul amal soleh kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari pada malam ini, kesempatan ini, kita buka saja sedikit kita seperti biasa dengan baca Al-Quran, baca doa syahadat, kemudian bacakan la haula wala quwata illa billah, istighfar dan lain-lain di dalam rangka untuk apa? Untuk mengukuhkan kita. Ibadah kita tidak akan diterima Allah SWT kalau kita masih ada apa? Kufur iman, atau mungkin kita syirik, maka diawali setiap zikir itu dengan baca 2 kalimat syahadat. La haula yang kita baca setiap kita mau berzikir, tujuan kita supaya kita menyadari bahwa kita ini tidak memiliki apapun, tidak bisa apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa jadi orang merasa hebat dengan ilmu dia, kan bisa jadi dia merasa hebat dengan apa? Dengan ketekunan dia, yang semuanya akan menggugurkan catatan ibadah Allah Subhanahu. Yang ketiga, kita beristighfar, karena bisa jadi amal soleh kita tidak diterima Allah SWT karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Makanya kita beristighfar, berselawat pujinya Rahman. Maka setiap kita akan berzikir, kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang kita minta agar salam kita disampaikan Allah SWT ke baginda Rasulullah SAW untuk membuka rahmat sampainya amal-amal soleh kita. Membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir, mengukuhkan niat kita bahwa diri kita hanya bergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang menjadi waliku dan cukup Allah yang menjadi penolong. Yang terakhir, kita niatkan sama-sama berzikir, Ilahi, hai Allah, antara maksudi engkau yang menjadi tujuan dari maksudku, menjadi tujuanku, keluarga dan keridhaan al-maghdubi
yang kami harapkan dirhajati dari semua kebutuhan-kebutuhan dan semua keperluan-keperluan dirhajati ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha memenuhi semua kebutuhan hamba-hambanya, wa yang memiliki belas dan kasihan. Itu butuh bukan niatkan kita harus selalu salat. Itu yang kita selalu buka di dalam setiap pengajian kita, zikir kita. Wah, insyaallah malam ini adalah malam yang lebih baik daripada malam-malam sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli shalihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.